Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Ataupa. Pembahasan kita kali ini berjudul Pria Untung bagian 2. Saya yakin bahwa saudara-saudara yang sudah dengar Pria Untung bagian pertama sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan tepat. Saya juga berharap Anda tidak akan lupakan pelajaran itu. Amin. Halo pria-pria beruntung. Sudah siapkah Anda agar kita lanjutkan pembahasan tentang pria untung bagian kedua? Pasti. Pada dasarnya perempuan selalu menunggu kapan ia mendengar kata cinta dari pria. Istilah umum di kalangan anak muda di bawah tahun 2000 itu adalah ia menunggu kapan ditembak. Anehnya adalah sudah ditembak, tidak ada jawaban. Jika terus dipaksa, paling ia jawab, "Kok kamu tidak rasa?" Di zaman modern ini ada 1-2 wanita yang melanggar sifat dasar menunggu ini. Oleh karena ia memiliki sifat yang lebih terbuka dan lebih berani, sehingga dia yang menantang si pria. Bisa saja itu terjadi karena ia tahu bahwa sang pria beruntung itu tidak mampu mengatakan kata cinta. Atau dia tahu bahwa pria beruntung itu takut mengatakan kata cinta karena cintanya ditolak. Maka sang perempuan membuka pintu duluan. Hal ini sah-sah saja selagi tidak diobral. Saya mau ingatkan kepada para wanita. Pada posisi ini, Anda yang memegang kendali penawaran. Jangan jual terlalu mahal. Lihat jam, lihat matahari. Tapi jangan diobral. Jangan jadi perempuan murahan. Anda terlihat cantik saat muka Anda masih kelihatan berminyak, kemerah-merahan, tanpa make up. Ingat, minyak di wajah Anda ada batasnya. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda tahu kapan jual mahal dan kapan jual murah, tapi tidak murahan. Sekali lagi, tidak murahan. Jika laki-laki akan kehilangan daya tariknya terhadap wanita pada usia 40 tahun, maka wanita akan kehilangan daya tariknya terhadap pria pada usia maksimum 30 tahun. Baik pria yang beruntung maupun si perempuan pemegang kendali penawaran cinta sama-sama memiliki batasan waktu, sama-sama memiliki masa penyusutan menuju masa tua. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan beberapa keuntungan pria yang mendapat istri sebelum usia 40 tahun. Keuntungan pertama, suaminya percaya kepadanya. Di dalam Amsal 31 ayat 11, firman Allah berkata, "Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan." Sekali lagi saya mau katakan, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kepercayaan lebih mahal daripada uang, lebih mahal dari rumah mewah, lebih mahal dari mobil mewah. Itu makanya Alkitab menyatakan, keuntungan suami itu lebih berharga dari permata ketika ia mendapatkan istri yang cakap, istri yang dapat dipercaya. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua, istri
yang rajin dan cekatan. Amsal 31 ayat 13 firman Allah berkata, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Semua pria yang beruntung akan menemukan di meja makan makanan sehat dan lezat. Suaminya tidak pernah tahu uang bulanannya cukup atau tidak. Amin. Meskipun uang belanja tidak pernah tambah setiap bulannya, tetapi makanan di meja makan selalu bervariasi. Tidak tempe melulu, tidak tahu melulu, tetapi ada variasinya. Sehingga semua anggota keluarganya senang berada di meja makan. Karena tambah dan tambah sampai harus disuruh berhenti. Kenapa? Karena istrinya menyediakannya dengan rajin dan cekatan. Ia bangun masih gelap gulita. Ia sudah repot menyiapkan makanan untuk suami yang akan pergi bekerja dan untuk anak-anak yang segera akan berangkat ke sekolah. Sampai siang hari belum tentu ia makan, karena ia terus sibuk dan sibuk hanya untuk suaminya dan anak-anaknya, hanya untuk pria-pria yang beruntung. 3. Istri yang mampu menjaga kestabilan keuangan. Amsal 31 ayat 18. Firman Allah berkata, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Saya ulangi kata Alkitab. Pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Istri itu seperti ATM berjalan. Ketika suami minta uang isi bensin, ada. Ketika suami katakan makan di restoran, ada uang. Ketika suami bilang, mama kita ganti mobil, uang ada. Ketika suami mengatakan, mama renovasi rumah, uang ada. Halo pria-pria beruntung. Kalau Anda mau untungnya double-double, kawinlah sebelum usia 40 tahun. Yang keempat, istri yang suka menolong orang lain. Amsal 31 ayat 19 firman Allah berkata, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kadang-kadang suami marah karena istrinya suka membantu orang lain. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa ada satu keluarga yang mengunjungi keluarga A. Dia bawa sankis, dia bawa anggur, dia bawa buah-buah yang terbaik. Dan setelah tiba di rumah si A, maka istri si A kemudian membuka semua bawaan ini, lalu menghidangkan kembali kepada keluarga yang bertamu ini. Suaminya datang dari luar. Ketika suaminya melihat buah anggur, buah sankis di atas meja, di dalam hatinya sangat dongkol, karena ia berpikir bahwa uang bulanannya sudah dihabiskan untuk menjamu tamu. Sampai dia tidak mau makan anggur itu, dia tidak mau makan sankis itu, sampai tamunya pulang. Sesudah tamunya pulang, ia memarahi istrinya. Mengapa engkau menghabiskan banyak uang untuk melayani tamu, sementara kita tidak pernah makan sankis dan anggur? Istrinya tersenyum. Ketika istrinya tersenyum, dia tambah marah. Kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau mengejek aku? Lalu istrinya berkata, sesungguhnya sankis dan anggur-anggur yang kau lihat itu dibawa oleh mereka. Saya tidak beli. Itu pemberian dari mereka, tapi saya hidangkan kembali. Saudara-saudara pria-pria beruntung,
ternyata bapak si A rugi karena dia tidak makan anggur dan sangkis itu, karena dia mengira istrinya boros. Saya mau ingatkan kepada pria-pria beruntung, jangan marah kalau istri Anda memberikan perhatian kepada orang lain. Sebab sama seperti ia memperhatikan orang lain, ia akan memperhatikan keluargamu. Ia akan memperlakukan keluargamu lebih baik daripada ia memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Amin. Justru kalau boleh, dorong dia supaya dia lebih memperhatikan orang lain. Orang yang suka menorong orang lain sedang menggali sumur yang berair. Artinya, istri Anda sedang berinvestasi untuk keluarganya. Dan dia tahu kapan berinvestasi dan kapan menuai investasi tersebut. 5. Kebutuhan keluarga itu cukup. Amsal 31 ayat 21. Firman Allah berkata, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Istri tidak akan beli pakaian baru demi seragam anak-anaknya untuk bersekolah. Istri tidak akan beli pakaian baru demi anak-anaknya yang berkuliah. Istri tidak akan beli pakaian baru demi suaminya, demi penampilan suaminya di kantor, bahkan di hadapan umum. Maaf, pakaian dalamnya sudah molor karena karetnya sudah tua, karetnya sudah kendor, sebab ia mendahulukan semua kebutuhan suami, semua kebutuhan anak, dan dia sendiri tidak memperhatikan dirinya. Mungkin Anda bertanya, pendeta tahu dari mana semua ini? Jangan lupa, saya adalah gembala jemaat yang suka melawat jemaatnya. Dan ketika saya melawat, saya memperhatikan juga jemuran saudara. Saya memperhatikan juga jemuran saudara. Pakaian dalam siapa yang sudah kendor? Ternyata dari semua rumah yang saya lawat, semua jemaat yang sudah lalui, banyak jemaat distrik yang sudah saya lalui, bahkan beberapa daerah sudah saya lalui. Ternyata pakaian dalam perempuanlah yang lebih banyak kendor dibandingkan dengan pakaian dalam laki-laki. Amin. Ibu-ibu pasti mengatakan amin. Suaminya yang sebelum menikah kurus sekarang sudah gemuk. Suami yang tidak rapi sekarang sudah rapi, karena ada dia yang mengurus. Kebutuhan anak sekolah terjamin. Kebutuhan anak kuliah tersedia tepat waktu. 6. Mempersiapkan masa depan. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bahkan ia juga menyiapkan masa depan suaminya. Seringkali ia berpuasa untuk masa depan anak-anaknya dan masa depan suaminya. Ketika suaminya naik pangkat, ia ada di baliknya. Ketika suaminya mendapat jabatan baru, ia juga ada di baliknya. Ia pemain di belakang layar. Nama suaminya tertulis pada banyak sertifikat dan penghargaan. Suaminya mendapat banyak medali. Sebenarnya ia ada di balik semua itu. Ia hanya tersenyum. Ia tidak pernah mendapat sertifikat dan penghargaan. Bahkan ia tidak pernah mendapat medali. Tetapi ia tetap tersenyum melihat suaminya mendapatkan semua itu. Ia sering terlupakan. Ucapan terima kasih saja sulit ia dapatkan dari suami dan anak-anaknya. Padahal ia adalah orang di balik semua keuntungan suaminya.
Dia adalah aktor di balik kesuksesan semua anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya sudah kawin, sudah pisah rumah, kadang-kadang ia terlupa. Kadang-kadang ia datang, tapi ia tidak dibutuhkan lagi. 7. Ia akan menjadi guru dalam rumah tangganya. Amsal 31 ayat 26. Alkitab berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Seringkali bapak-bapak tidak sabar untuk mengajar anak-anaknya. Walaupun pendidikan bapak jauh lebih tinggi dari istrinya. Tetapi sang istri, sang ibu akan dengan hati-hati dan pelan-pelan mengajari anak-anaknya dengan lemah lembut. Kalau anak-anaknya berhasil jadi pendeta, dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya, suami yang dapat nama, walaupun guru adalah istrinya. Tetapi kalau anak-anaknya di penjara, anak-anaknya narkoba, anak-anaknya selalu membuat kerusuhan, maka label keburukan itu akan ada pada sang istri dan suaminya lepas. Karena apa? Karena dia adalah gurunya. Padahal anaknya yang narkobaan itu, anaknya yang masuk penjara itu tidak mau mendengar dia karena dianggap dia memiliki pendidikan yang lebih rendah. 8. Dia adalah ahli fashion bagi keluarganya. Amsal 31 ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Dia bukan penjahit profesional, tetapi suaminya selalu tampil rapi dan meyakinkan. Kancing bajunya pasti lengkap, sepatunya mengkilat. Semua itu hasil dari perhatiannya kepada pria yang beruntung itu, yaitu suaminya. Saya punya pengalaman beberapa bulan yang lalu. Ketika saya tiba di kantor, baru saya sadari bahwa kancing baju saya terlepas. Banyak orang tidak memperhatikan kancing baju itu, termasuk saya. Tetapi pada jam makan siang ketika kami mau pulang, istri saya tahu bahwa kancing baju saya ada yang kurang. Saya mencari kancing itu di mana-mana, saya tidak temukan. Tetapi istri saya kemudian menemukannya di dalam mobil. Saudara, pria-pria beruntung. Saya sendiri tidak tahu kalau kancing baju saya sudah lepas. Tetapi istri saya tahu kancingnya sudah lepas. Dan dia menemukan kancing itu. Bukan saya yang menemukannya. Halo pria-pria beruntung. Tunggu apa lagi jika umurmu memang sudah 40-an? Ada perempuan terbaik, ada perempuan istimewa, sedang menunggu Anda berkata kepadanya, aku cinta padamu. Anda adalah pria beruntung. Oleh karena itu, tembak sekarang. Tembak bukan berarti mematikannya, tapi katakan cintamu. Katakan cintamu, sebab ia sedang menunggu Anda mengatakannya. Dan Anda akan menjadi pria yang paling beruntung di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah pelajari pria-pria yang beruntung ketika mendapatkan istri. Istri pemberian Tuhan. Istri rencana Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah semua pria yang belum menikah, yang mendengar khotbah ini, sehingga mereka segera memutuskan untuk menikah dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sebagai informasi lanjutan, boleh menghubungi Facebook Makaditi Pasti Mantap, email atopah@mail.com atau atopahsenior@yahoo.com. Bisa juga Anda menghubungi nomor telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.